Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang ikut serta dalam menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Saudara, seperti biasa setiap Jumat pagi kita akan mengikuti pengajian Majelis Cahaya Iman di Pondok Pesantren Budi Mulia. Kita langsung saja ke TKP untuk mengikuti acaranya. Selamat mengikuti. Dengan ma'rifatku, dengan pengetahuanku tentang zat kekuasaan. Jadi orang kalau tidak paham siapa Tuhannya, nanti hati dan jiwanya nggak bisa hidup. Mungkin dia makan minum, tapi kalau dia tidak tahu siapa Tuhannya, nanti saya ceritakan responnya Bu Susi. Itu saya baca doanya dulu. Ya Allah, hidupkan kalbuku dengan ma'rifatku kepadamu, ya kan? Dengan ilmu kita tentang Allah. Ahyi bi ma'rifatika qalbi waghfir bifadlika dzunubi, dan ampuni segala dosaku dengan karuniamu. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada zat yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau. Kemudian ya hayy ya qayyum, ya Allah zat yang maha hidup yang menegakkan kehidupan langit dan di bumi. Innaka hadirun ladayya, sungguh engkau dengan kasih sayang dan rahmatmu hadir di hadapanku. Dengan kasih sayang dan rahmatmu, nazirun ilayya, engkau menatap diriku. Qadirun alayya, engkau kuasa atas diri dan hidupku. Farzukni unsan bik, maka beri aku karunia berupa rasa rindu untuk berdekat-dekatan kepadamu. Warzukni unsan bik wahai batan mink, beri aku rasa takut yang mendalam terhadap dirimu ya Allah. Hari ini banyak orang gak takut mati, gak takut Tuhan. Warzukni haibatan mink wa qawwi fika yaqini, dan kuatkan keyakinanku terhadap zat dan dirimu ya Allah. Allahumma bika atasamtu, ya Allah hanya pada dirimu dan zatmu aku sandarkan kehidupanku. Fa aslih li fi dini, maka perbaikilah agamaku, perbaikilah duniaku, perbaikilah akhiratku, perbaikilah usahaku, perbaikilah keluargaku dan seterusnya. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu ya Allah aku bertawakal. Farzukni ma yakfini, maka berikan aku rizki yang bisa mencukupi hidupku. Kemudian wa alaika wa bika luztu fanajjini min kulli ma yu'zini, dan hanya kepadamu ya Allah aku berpegang, aku bersandar, maka selamatkan aku dari segala yang bisa menyakitiku di dalam hidup ini. Kemudian setelah itu Allahumma raddini biqadaik, ya Allah beri aku keridhaan dan kerelaan hati atas segala apa yang kau tetapkan, atas takdirmu. Wa qanni'ni bi'ataika, dan beri aku rasa puas secara batin atas segala pemberianmu. Wa alhimni syukra ni'matik, dan ajari aku untuk selalu bisa mensyukuri nikmatmu. Allahumma askinni fi jiwarik, ya Allah bukan hanya nanti di akhirat, hari ini berikan aku ketentraman hidup manakala aku berdekat-dekatan denganmu ya Allah. Wa matti'ni bi khitabik, beri aku rasa nikmat ketika aku mendengar ayat-ayatmu ya Allah. Kan banyak orang mendengar ayat Quran itu jijik malah lari. Wa matti'ni bi khitabik wa in kuntu lastu ahlan lidzalik fa anta ahlun lidzalik. Mungkin aku gak pantas mendapatkan semua itu ya Allah, tapi kan engkau bisa memberikan kepada siapapun. Wa kafa du'ai ilmuka bihali, cukup ya Allah harapan dan doaku kepadamu, kan engkau mengetahui keadaan diriku. Itu doa di penggalan terakhir. Habis selesai kita foto, Bu Susi dekati saya, rupanya dia mencatat betul apa yang saya ucapkan.
Ustaz, saya bilang, malah beliau tinggalkan ketum kemudian datang ke saya gitu, kemudian ngobrol, Ustaz saya mau cari apa lagi, tugas saya menjaga agama anak-anak saya, kemudian saya bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Iya kan, ini yang disebut dengan ma'rifat. Sekelas Bu Susi loh, yang dia punya sekian puluh pesawat, kita kan satu pesawat aja nggak ada. Pesawat ibu berapa? Sekian banyaknya Pak. Cuman satu dibakar sama itu Papua katanya, dan tidak diganti sama pemerintah. Jadi menarik sekali. Ternyata beliau itu sudah pada sampai dunia udah selesai, jabatan sudah selesai, harta udah selesai, ya kan. Rumahnya kita lihat tahu sendiri kayak apa. Ternyata yang beliau cari adalah gimana agar saya bisa kembali kepada Allah. Itu yang saya catat. Sekelas Bu Susi itu. Saya kira nggak semua menteri agama aja belum tentu punya kesadaran kayak gitu. Iya toh? Malah saya ini menteri agama yang aneh-aneh. Ingin pemberkatan, akhirnya ditolak oleh gereja. Aneh-aneh toh? KUA ini didirikan untuk fasilitas umat Islam. Tiba-tiba mikir agar Kristiani juga bisa kawin di KUA, tapi ditolak oleh gereja. Kata gereja apa? Kami tidak perlu, karena bagi kami pemberkatan itu hanya ada di gereja, dan kami sudah selesai dengan catatan sipil untuk mendaftarkan. Nanti lama-lama Menteri Agama ini mikir, kalau gitu PA, pengadilan agama itu nanti masuk Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha. Padahal mereka nggak punya sistem. Adanya pengadilan agama itu memang mandat undang-undang, dan hanya Islam yang punya itu. Maka orang non-Muslim kalau kawin cerai itu ditetapkan pengadilan umum, karena memang nggak ada dalam syariatnya. Nah itu coba. Jadi seorang menteri kelautan suka udut, ahli hisab beliau, ya toh? Tidak tampilannya itu, mohon maaf lah, sangat Islami tanda petik, tapi coba lihat pola hidupnya, mensyahadatkan 6 orang, menjaga akidah anak-anak, dan ingin tahu cara kembali yang baik kepada Allah. Sementara satu sisi Menteri Agama malah aneh-aneh. Coba. Jadi saya Bu, iblis saja bingung loh lihat kita itu. Nah ini kalau ngomong fakta ini saya nggak bisa nahan diri kadang-kadang karena lucu. Saya terkesan betul Bu, gimana Bu Susi ngobrol serius betul sama saya itu. Jadi seorang mantan menteri itu terkesan dengan doa. Yang doa itu tadi saya bacakan terjemahnya di hadapan ibu-ibu. Jadi orang itu kalau tidak mudah kan ya seperti itu. Bagi saya itu tidak mudah. Maka puasa itu mengajarkan kita, sampean mau sekelas apa sih pangkat dan jabatannya, hartanya seberapa, kalau nggak makan minum, ya ambruk. Lah kok sombong? Nah sekarang kita diberikan pelajaran. Mungkin bagi sebagai orang kalau ngelihat potongannya Bu Susi itu nggak menarik dari sisi keislaman, padahal diam-diam beliau menyimpan pelajaran yang luar biasa. Sampai beliau mengatakan, Pak Ustadz saya sekarang ini gelo itu apa? Risau. Kenapa? Dulu waktu saya kecil, bapak saya tuh keras. Kalau sudah habis asar sampai isya, itu sudah belajar agama. Sekarang saya merasa kehilangan karena cucu-cucu saya tidak merasakan hal yang sama. Jadi saya harus menjaga anak-anak ini. Coba lihat. Itu bagi saya itu menarik gitu ya. Karena selama ini kita tidak melihat apa yang tersimpan daripada sosok seorang Bu Susi yang seperti itu. Kok rokoknya kenceng sih masih. Ya kan. Tapi apalah makna rokok kalau kita sudah berbicara bagaimana ma'rifat, tahu memposisikan diri di hadapan Allah. Daripada tampilannya sangat agamis pakai tasbih kemana-mana, tapi di hadapan Allah kayak begitu, na'udzubillah. Nah ini pelajaran yang penting. Ini bukan dongeng, cerita beneran. Cerita beneran.
Saudara, demikianlah pengajian Majelis Cahaya Iman Pondok Pesantren Budi Mulia tiap Jumat pagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.